Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Dian Purwa. Terima kasih sudah selalu menonton channel Dian Purwa Hobi. Jangan lupa selalu subscribe untuk silaturahmi dengan saya agar channel ini tetap berkembang para kawan kicau mania dimanapun Anda berada. Sehat selalu juga para jamtrok mania di seluruh Nusantara. Di kesempatan kali ini saya akan selalu membahas tentang permasalahan cucak hijau dengan topik yang ada di video kali ini. Belajar dan sharing selalu di kolom komentar yang baik-baik. Ada yang menanyakan tentang cucak hijau saya itu kok mudah hiper, kadang di gantangan nggak mau bongkar, kadang di bawah juga isiannya sudah kapas tembak, ngentrok nembak, ada yang juga kejer-kejer di bawah. Semua burung cucak hijau itu memang rata-rata bisa dilombakan para kawan. Dengan untuk mencari solusinya agar cucak hijau itu juga agar selalu on di dalam gantangan di atas tiang besi itu, karena memang terbentuknya perawatan-perawatan yang konsisten para kawan. Yang saya bahas di video ini itu karena adanya 3 kunci penting dalam untuk melombakan itu. Burung cucak hijau itu memang perlunya birahi, emosi, dan tenaga para kawan. Burung cucak hijau itu memang bisa bunyi, bisa gacor, bisa menirukan gaya dengan berbagai karakter. Tapi kalau tidak diimbangi dengan birahi maupun emosi, dan yang terpenting itu juga tenaga, itu tidak akan maksimal di gantangan para kawan. Kalau birahi sudah terbentuk dengan solusi biasa perawatan-perawatan harian yang menimbulkan birahi, itu menaikkannya ya seperti untuk setelan harian itu ya mandi dulu baru jemur, itu bisa meningkatkan birahi. Dengan adanya otak-atik buah seperti yang manis, kadang pisang yang agak matang itu juga bisa menimbulkan birahi. Itu untuk menstabilkan birahinya itu ya dengan perawatan hariannya seperti IF-nya. Misalnya kalian dikasih 33, 55 yang seperti saya ulas di video-video sebelumnya untuk menaikkan birahinya. Kalau untuk faktor-faktor birahi itu memang timbulnya gembung di rumah, seperti kalau yang memang sudah over birahi ada yang melet, itu sudah birahi mentok para kawan. Malah justru menurut saya itu bagus kalau untuk mementokkan birahinya. Maka yang diimbanginya kita untuk melakukan di gantangan di arena lomba kan gimana caranya mencari emosinya. Kalau birahi sudah terbentuk, berarti kan emosinya yang kita cari. Misalnya dengan sebelum menggantangkan kalian dimasteri yang cocok untuk lagu kasar-kasar yang bikin dia on emosi, dengan menambahkan ulat Hongkong itu melihat cuaca, itu bisa terjadi. Kadang di lokasi gantangan itu kan sangat ramai, untuk menimbulkan emosi-emosi cucak hijau itu sangat mudah kalau terbentuknya birahi sudah tertata para kawan. Maka yang saya selalu sampaikan bahwa cucak hijau yang birahi mentok itu memang gembung
melet. Itu malah sangat, yang biasanya rata-rata stabil itu di situ para kawan. Tapi yang menimbulkan emosi itu yang kalian bisa pahami, bisa kalian finishing jeli di pengondisian emosinya cucak hijau tersebut. Nah, untuk melakukan terbentuknya emosi dan birahi sudah stabil, yang kalian kurang biasanya maupun saya sendiri yang jeli itu di pembentukan tenaga para kawan. Soalnya kalau pembentukan tenaga itu memang jeli di perawatan hariannya, seperti jemurnya gimana, tahan kuat jemurnya seperti apa, kondisi dia di umbaran juga kalau pembentukan tenaga bisa. Jadi untuk melakukan ngimbanginnya tenaga itu sangat penting sekali untuk burung yang kita buat untuk dilombakan. Semua burung cucak hijau pasti bunyi, pasti ngentrok. Tapi banyak yang ibaratnya putus di tengah, kadang gaya tok, hipernya ekstrim, tidak bongkar. Nah itu dikarenakan faktor tenaga, itu yang harus kalian jeli. Seperti saya pembentukan tenaga, kalian pahami karakternya di burungnya tersebut. Karena burung yang mempunyai tenaga itu sudah dari bawaan, ibaratnya gimana kita merawatnya para kawan. Jadi kalau tenaga itu terbentuknya memang dari perawatan harian dan semampunya burung, di takaran berapa dia tenaganya kuat. Makanya saya sering melakukan mengetes dengan kekuatan tenaga dia. Misalnya di gantangan saya pakai stopwatch maupun saya dengan dia di menit berapa, misalnya 3 menit kok dia sudah gembos, besok saya dalam arti melakukan latihan lagi di tenaganya ada yang kurang. Nanti saya coba lombakan lagi di menit 5 menit dia sudah masih mau, dia masih bongkar, tenaganya oke. Nah nanti kalau dia sampai 15 menit, 10 menit sudah kuat durasi nutup, nah itu sudah terbentuk untuk tenaganya. Kalau untuk terbentuknya tenaga itu bisa kalian lihat karakternya cucak hijau kalian dulu. Karena cucak hijau dengan karakter dia ibaratnya tenaganya yang dia memang bagus, itu ya dari segi pemilihan pertama kali kalian memang itu burung bahan maupun sudah burung pernah dilombakan. Karena untuk tingkat tenaganya dia itu diukur dari, kadang kalian suka menemukan bahwa cucak hijau kita itu dadanya bergetar dan mangap. Nah artinya mangap itu kadang juga dia kepanasan maupun detak jantungnya ada yang lemah karena kurangnya tenaga di latihannya, karena mangap karena panas itu, dan juga karena mangap karena stres. Kalau memang dia di gantangan kok masih mangap tapi dia masih bunyi, itu karena faktor cuaca memang panas. Kalau dia cuma mangap diem gitu terus, padahal juga kondisi gantangan nggak begitu panas, nah itu akibatnya stres. Dan dia untuk nafasnya itu memang perlu dilatih. Seperti pembentukan tenaga itu memang sangat penting sekali bagi cucak hijau ya, maupun cucak hijau maupun burung kicauan lainnya juga memang sangat penting. Karena kita mencari di durasi. Kalau soal masalah hiper jamtrok, semua cucak hijau pasti seperti itu. Kita untuk membongkarnya isian di titik tenaganya sekuatnya berapa, karena dia sudah jambul ngentrok, disambil mengeluarkan tenaga
tenaga dalam arti sayap, kan diperlukan juga latihan yang memang benar-benar pas para kawan. Nah, untuk kalian merawatnya, kalian ya dengan dicoba umbaran seminggu 3 kali, dengan IF-nya untuk tenaga itu main jangkrik sekenyangnya untuk pembentukan tenaga. Nanti seminggu dicoba. Kalau kalian berani mencoba, berarti kan nanti ketahuan di mana burung itu tidak bagusnya kan kelihatan. Kalau kalian dirawat terus tapi nggak pernah dilombakan, dicoba, ya percuma, nanti dia ibaratnya karakternya manja jadinya para kawan. Jadi ibaratnya itu berani mencoba untuk melatih jam terbangnya untuk pembentukan tenaga dan juga mental para kawan. Soalnya kalau cucak hijau di hariannya itu juga sangat berubah-ubah untuk setelan IF-nya, karena kita memposisikannya dengan ngepaske ibaratnya itu antara emosi dan birahinya itu kita harus menyiasati di situ. Dengan yang menyiasati birahi maupun emosi yang sudah saya ulas di awal tadi sudah terbentuk, tinggal kita pembentukan tenaga. Itu kita harus memang melatih di hariannya itu para kawan. Soalnya banyak yang permasalahan cucak hijau yang gembos di tengah, gak sampai durasi nutup. Kadang dia cuma bongkar aja tapi tenaganya gak ada, ya gak hiper. Jadi yang bisa kalian simak di video ini, bagaimana mengkondisikan hariannya melatih burung tersebut dengan fisik agar tenaga itu terbentuk para kawan. Kalau untuk membentuk emosi birahi itu memang sudah dengan takaran IF maupun dengan pemberian emosi cucak hijau dengan menaikkan emosi banyak berbagai pancingan maupun master itu bisa terwujud. Tapi kalau tenaga itu kalau dilakukan dengan ibaratnya mendadak itu nggak bisa para kawan. Soalnya kalau untuk ukuran tenaga itu memang kita latih, ibaratnya kita melatih seorang, kita punya atlet, kita yang memang rawat dalam arti pengaturan makanannya gimana, tenaganya gimana, itu memang perlu latihan para kawan. Karena untuk membuktikan birahi maupun emosinya toh itu nggak bisa. Menurut saya seperti itu. Soalnya untuk di tenaga itu memang kunci yang utama untuk mengepaskan antara emosi dan birahi. Soalnya kalau kita tidak simak dan jeli di soal tenaga, memang rawatan hariannya kalian seperti apa, tidak selalu dilatih, ya tetap nanti di gantangan tetap selalu ibaratnya zong. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dikurangnya tenaga seperti itu, karena pembentukan tenaga ya memang di hariannya. Gimana kalian cara melatihnya tersebut, dengan cara juga melatih jam terbangnya dia, porsi tingkat kerjanya seperti apa, ya dengan melatihnya itu. Pede aja nggak apa-apa para kawan. Satu kali dia masih di tahap 3 menit 5 menit gembos, besok lombakan lagi dengan IF takaran yang kalian sudah bentuk. Soalnya kalau kalian sudah merawat bisa cucak hijau jamtrok, bisa bongkar isian di bawah, itu sebenarnya sudah pas untuk settingan kalian. Dengan takaran harian jangkriknya kalian ibaratnya ditakar sudah sesuai kemampuan burungnya, itu sudah pas sebenarnya. Cuma kalau memang masih di atas kurang bongkar maupun kurang hiper ataupun naik turun loncat, banyak permasalahan seperti itu kurang di tenaganya saja para kawan. Jadi kalian bisa simak, bisa kalian perhatikan juga solusi pembentukan tenaga, ya dia umbar, cari tahu dia seperti apa, dengan dijemur dia sekuatnya berapa, nanti untuk di hari hanya ya jangkrik dia kuatnya seperti apa, kalian lakukan aja. Dan jangan lupa untuk melatih jam terbang, dilombakan saja. Oke, terima kasih. Kesimpulan dari saya, pembahasan dari saya semoga bermanfaat untuk kalian semua.
Salam Jamtrok Mania Nusantara, semoga bermanfaat selalu.